Yo, selamat sore sahabat Kul TV. Balik lagi sama saya, Nedi. Dan kali ini saya berada di salah satu benteng yang bersejarah, yaitu Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu didirikan pada awal abad ke-16 atas usaha kerja Kerajaan Goa ke-9 Karaeng Tumapakasi Kaloana. Di bagian utara benteng terdapat bangunan perwakilan dagang bangsa Portugis, kemudian Belanda yang membuka kantor dagangnya di tahun 1607, Inggris tahun 1613, Spanyol tahun 1615, sementara Cina dan Denmark di tahun 1618. Dan kalau menguak sejarah dari Benteng Somba Opu itu menurut saya terlalu panjang, dan kini pada saat sore hari ini saya ingin memperlihatkan struktur atau bentuk-bentuk rumah adat di Sulawesi yang didirikan di Benteng Somba Opu ini. Dan di sini ada terletak beberapa bangunan atau custom rumah-rumah adat. Salah satunya ini adalah rumah adat Kabupaten Goa yang bentuknya itu seperti ini. Dan nyaris semua rumah-rumah adat di sini terbuat dari kayu berbentuk rumah panggung. Oke, kemudian saya akan berkeliling-keliling untuk melihat semua bangunan-bangunan atau desain rumah adat yang berada di Benteng Somba Opu ini. Ini adalah salah satu rumah ujung pandang atau yang mungkin berganti nama menjadi Makassar. Semuanya berbentuk rumah panggung begini dan terbuat dari kayu, dan hanya berbeda bentuk saja. Sayang sekali untuk masuk ke dalam rumah ini saya belum memiliki izin untuk memasuki beberapa rumah di sini, dan nanti jika saya akan menemukan seseorang, saya akan coba untuk minta izin untuk masuk salah satu rumah adat yang berada di Benteng Somba Opu. Rumah adat Mak Jene. Oke, struktur bangunannya kayaknya habis mengalami renovasi karena kayu atau desain yang berada di sini masih terlihat kayak baru. Salah satu rumah adat daerah Majene. Ini pintunya terbuka tapi orangnya lagi tidur. Saya tidak mau ganggu. Oke, kita beralih ke rumah-rumah adat selanjutnya. Oke, dan kita beralih dari rumah adat Majene. Kini saya berada di salah satu rumah adat Kajang. Bentuknya, strukturnya seperti ini. Kayaknya semuanya dengan nuansa hitam dengan strip keemasan seperti itu. Salah satu rumah adat yang masih memiliki kepercayaan yang sangat tinggi di daerah Kajang, dan bentuknya semua kayak masih terurus juga. Ada beberapa tadi rumah adat yang saya lihat bentuknya sudah tidak terurus. Nanti akan kita cari tahu itu rumah adat apa. Dan kini saya beralih ke rumah adat selanjutnya, yaitu rumah adat Mandar atau Polewali Mandar. Struktur bangunannya cukup kokoh dan memiliki beberapa tiang yang tergolong cukup besar dari rumah-rumah adat sebelumnya.
Oke. Kayaknya di sini ada salah satu acara, mungkin disewa atau bagaimana, saya kurang paham. Dan situ masih terlihat kayak ada apa ini ya, kayak delman begitu untuk kuda. Kayaknya ini kendaraan kayak bekas atau dari kerajaan ya. Oke, dan kita akan beralih ke beberapa bangunan rumah adat selanjutnya. Titik tengah atau pas pertengahan di dalam benteng Sombaopo ini, atau pas di belakang Baruga sana, itu terdapat salah satu rumah adat lagi, rumah adat Sopeng. Dan kayaknya ini kosong, tidak ada yang menjaga. Dan bentuk rumah adat ini, dindingnya itu terbuat dari anyaman bambu, kayu bercampur anyaman, dan ketinggiannya dari beberapa rumah adat yang lain, ini rumah adat Sopeng yang menurut saya yang paling rendah. Di depan rumah adat Sopeng ini terdapat salah satu rumah adat dari Bulukumba, dari Kabupaten Bulukumba, yang memiliki struktur yang cukup menjulang tinggi dan terlihat elegan, memiliki halaman yang cukup terurus karena di sini masih ada pengurusnya. Tapi sayang pagarnya tertutup, jadi akses untuk masuknya susah. Di sebelah kiri terdapat rumah adat Kabupaten Lu, di mana rumah adat ini merupakan salah satu rumah adat saya sendiri sebagai orang Lu, dan tepatnya Palopo. Ada orang tapi pagarnya ini tetap dikunci, tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sana. Jujur saja saya pengen sekali masuk ke rumah adat kampung saya sendiri, tapi akses untuk masuknya itu tergolong susah. Harus memenuhi beberapa berkas untuk perizinan masuk ke dalam rumah adat tersebut. Mengapa videonya saya potong-potong? Dikarenakan lokasi dari benteng Sombaopo ini tergolong cukup luas, sehingga kalau saya mau ambil semua akan mendapatkan durasi yang cukup lama. Dan di sebelah kanan ini terdapat salah satu rumah adat Toraja. Nanti akan kita singgah untuk melihat beberapa atau detail dari bangunan adat Toraja. Dan sesuai apa yang saya bilang tadi, di sini terdapat salah satu rumah adat yang cukup dibilang terbengkalai atau tidak terurus kembali. Dan nuansanya dari depan saya lihat ini rumahnya kayak rumah adat Toraja, karena di depan tiang yang tinggi ini terdapat salah satu bentuk atau ukiran kayu berbentuk kepala kerbau ya. Oke. Dan di depan itu tidak tertera nama
rumah adat ini, tapi menurut warga ini adalah rumah adat Mamasa. Bentuknya sudah tidak terurus lagi, dan struktur dari bangunan ini sudah hampir roboh. Penyangganya juga sudah goyang semua. Kalian bisa lihat ini papan-papannya. Sayang sekali informasinya kurang detail mengapa bangunan ini atau rumah adat Mamasa ini dibiarkan seperti ini. Dan bisa kalian lihat, dan jika kalian nonton dari awal, ini penyanggah tiang bawah kolong rumah ini terlihat kayak berbentuk kerangka kapal, yang dimana berbentuk kotak-kotak seperti ini. Oke, dan uniknya rumah ini pintunya itu tidak langsung dari depan sini, tidak langsung dari depan, melainkan orang naik dari sini terus ke samping. Ke samping ini tangga rumahnya untuk masuk ke dalam. Dan ini adalah rumah adat yang lain sendiri menurut saya pintunya ya. Oke, kita berjalan ke belakang. Jujur saja, saya sedikit was-was jalan di samping dari bangunan rumah adat Mamasa, dikarenakan strukturnya itu sudah rapuh sehingga rawan untuk jatuh. Oke, di belakangnya, belakang sampai depan ini bentuknya sama, menggunakan satu tiang depan belakang yang cukup tergolong cukup besar, kayak satu batang pohon begitu, tidak dibelah-belah, dan langsung dijadikan tiang penyanggah rumah ini. Oke, oh ternyata di samping rumah ini kayak masih ada teras-teras ini langsung menuju ke arah depan rumah ini. Oke, saya sini cukup was-was untuk masuk ke rumah adat ini karena semuanya sudah terlihat rapuh dan angin saat ini lagi berhembus. Saya takut untuk dekat dari bangunan ini, dan di depan bangunan ini terdapat salah satu rumah adat Bugis. Salah satu rumah adat Bugis di sini. Pas di depan rumah adat Bugis lagi, tidak jauh kita akan masuk ke rumah adat Toraja. Jujur, tadi saya sempat cek ini rumah Toraja. Di dalam itu ada anjing. Di dalam ada beberapa anjing, 3 kalau nggak salah. Jadi kayaknya untuk masuk ke dalam saya cukup takut. Oke, kita intip dari sini aja ya. Itu ada anjingnya, cok. Nggak berani dah. Mundur, mundur. Oke, dan saya akan ambil dari jalan saja.
Ya, ciri khas dari bangunan Toraja itu berbentuk seperti ini atau berbentuk yang disebut dengan tongkonan, dan semuanya dari Mamasa atau Toraja itu hampir-hampir sama, dikarenakan tiang atau depan rumah itu terdapat salah satu kepala kerbau ya. Sebenarnya saya pengen dekat, tapi saya tadi digonggong anjing. Oke, dan kita lihat dari samping bangunan atau rumah adat Toraja ini. Oke, dan oke, di sana masih ada anjing juga. Saya cukup agak-agak takut untuk bergerak di sini. Oke, ini dari samping rumah adat Toraja. Ternyata di samping ini juga sudah rubuh ya. Ada beberapa rumah adat Toraja karena memang di rumah Toraja itu ada rumah, ada juga kayak untuk menaruh padi atau hasil panen petani. Itu mungkin ini salah satunya ini. Oke, sebenarnya saya masih mau keliling ke belakang sana, tapi di sana itu sudah banyak sekali anjing. Oke, itulah beberapa desain rumah adat yang berada di Sulawesi Selatan. Saya tidak menguak terlalu panjang dari sejarah atau ceritanya, melainkan saya di sini hanya memperlihatkan struktur atau bangunan adat Sulawesi Selatan yang berada di Benteng Sombawa ini. Nanti mungkin video-video selanjutnya nanti jika memiliki kesempatan saya akan menguak kisah atau sejarah dari Benteng Sombawa ini. Oke, buat kalian yang baru berkunjung di Full TV, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Yuk.